Tuhan yang hidup. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Thank you sis. Thank you semua rekan-rekan yang melayani. Haleluya. 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 Senang ketemu kembali dengan rekan-rekan. I'm glad I'm healthy. Aku bersyukur aku boleh sehat. Kita bersyukur kita boleh sehat saudara. Amin. Selama 2 minggu kita melakukan ibadah online karena memang 3 minggu yang lalu ada beberapa rekan jemaat yang mengalami tantangan pada tubuhnya, termasuk pastor mengalami panas juga tapi bukan COVID saudara. Beberapa juga mengalami panas yang luar biasa bukan COVID, tetapi memang ada rekan-rekan yang kena mengalami COVID saudara ya. Dan anak saya Joshua juga pulang dari Suco, pulang dari tugas kerja nginap di satu daerah, pulangnya dan itu tepat minggu pagi, 3 minggu lalu kalau nggak salah, 3 atau 4 minggu lalu dites ternyata ngalami COVID Joshua. Waduh, ya. Tapi ya kan Joshua tinggal di rumah. Ya udah sama-sama mau bagaimana. Dia makan juga dengan kami satu meja dan ngobrol satu meja. Ya udah saya cuma dalam hati Tuhan belas kasihanmu membungkus kami, belas kasihanmu membungkus kami. Itu aja. Dan kemudian siangnya pastor dites bersama dengan Pastor Lucy, kami negatif. Beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian kami tes juga, kami negatif ya. Dan sampai sekarang boleh sehat, haleluya, glad that we are healthy. Bersyukur kalau kita ini boleh sehat, amin. Haleluya, senang berjumpa kembali, shalom ya. Juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, Anda sehat, Anda bersyukur, haleluya, shalom to you ya. Jadi kita boleh menikmati tadi waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya bilang I'm glad aku sehat. Terima kasih Tuhan. Ya, aku boleh sehat. Satu anugerah kalau kita boleh memberikan tubuh yang sehat, beribadah, melayani Dia. Ya, karena satu hari kalau waktu kita sudah tua ada waktunya kita mau jalan pun susah. Ya, saya dikirim foto, dikirim klip sedikit video beberapa detik bapak saya sudah umur 87 sekarang mau jalan aja enggak gampang saudara ya. Ada masa kekuatan jasmani kita akan kendor. Selama kita kuat berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan berikan yang sisa-sisa. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Senang berjumpa betul-betul dengan rekan-rekan jemaat baik yang melalui live streaming online, praise the Lord. Juga rekan-rekan di sini dan saya bersyukur semua rekan-rekan jemaat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan Anda setia kepada Tuhan. In Jesus name. Karena penting ini dua hal karakter mengasihi sangat penting karena kita belakangan ini khususnya 3 tahun terakhir banyak bicara tentang akhir zaman kedatangan Tuhan. Apalagi dengan awal-awal COVID yang boleh dikatakan ratusan ribu orang dalam berapa bulan mati saudara ya. Dengan cepat pang begitu ya. Sampai yang mengubur pun tidak bisa saudara. Masih ingat bagaimana diberitakan bahkan di Indonesia kuburan pun tidak cukup digali untuk mengubur yang meninggal. Cepat sekali, begitu saudara ya. Oh, nah pada masa-masa Alkitab mengatakan akhir zaman banyak kasih yang luntur. Kasih itu bisa luntur. Dan saya berharap kasih kita kepada Tuhan, kasih Anda, jemaat di sini juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, by the grace of God, kasih kita kepada Tuhan bukan luntur tetapi semakin bertumbuh.
Amin. Karena kasih itu sangat penting saudara. Ya. Juga kesetiaan kepada Tuhan sangat-sangat penting. Setia. Sekarang orang gampang sekali tidak setia. Ya. Tapi kita mau menjadi pribadi yang setia. God is good. God is good. Saudara, seminggu lalu ya. Jadi pastor berada di minggu lalu ya. Saya berada di pulau Mindanao. Mindanao itu salah satu pulau di Filipina ya. Karena 16 tahun yang lalu kita merintis pelayanan di sana. Ada gereja yang kita mulai bersama-sama di Pulau Mindanao itu betul-betul merintis. Waktu itu 16 tahun yang lalu pastor tiba di Mindanao. Itu Mindanao masih suasana cukup panas. Terkadang ada bom yang meledak di daerah itu kan daerah ekstremis ya, ada grup-grup yang ekstremis. Jadi waktu mendarat di sana itu di Davao langsung dikawal oleh marinir saudara. Ya. Dan marinir itu ketemu saya yang tidak senyum. Dia langsung stand up begini saudara. Who are you? Terus dia cek paspor saya semua. Dan kemudian why you come here? Kenapa kamu ada di negeri ini, di pulau ini saudara ya. Orang Indonesia lagi ya. Kan Indonesia nih saudara. Wow, orang Indonesia ya. Nah terus kemudian dia cek semua. Dan kemudian pastor ditemukan dengan orang yang menunggu saya. Yaitu Pastor Josafat Layang. Ya. Dan waktu itu betul-betul bahkan waktu itu kami tiba sore. Saya sudah sekitar jam 5, jam 6. Jadi pastor tidak melanjutkan perjalanan malam ya. Karena cukup bahaya, jadi kami tinggal di Losmen. Besok paginya baru berangkat dari kota Davao, turun 4 jam ke kota General Santos. Ya. Kalau Anda lihat Pulau Sulawesi dan kota Manado, di utaranya tepat itu kalau kurang lebih garis lurus, utaranya adalah kota General Santos Gensan. 16 tahun yang lalu kami berada di sana dan memulai pelayanan gereja Tuhan, menjangkau jiwa pelan-pelan, hanya berapa orang di sana. Tapi setelah 16 tahun kita bersyukur ada puluhan keluarga di sana. Dan minggu lalu kedatangan pastor ada 2 tujuan. Karena saya mungkin yang ke-10 kali saya ke sana atau ke-11 kali ke Pulau Mindanao. Jadi sebelum COVID mulai itu pastor setiap tahun ada di Pulau Mindanao ya. Dan kami pastor datang itu ada 2 tujuan. Satu, kita akan melihat juga setelah COVID 4 tahun saya tidak ke sana bagaimana perkembangan keluarga Pastor Josafat, istrinya Ibu Janet. Jadi mereka Pastor Josafat itu orang dari Sangir, satu pulau kecil. Bapaknya 70 tahun, 80 tahun yang lalu berlayar waktu single nyampe ke satu pulau di Filipina, saudara ya. Akhirnya menikah dan lahirlah Pastor Josafat di sana, dibesarkan di sana dan tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian mendapat panggilan Tuhan, sekolah Alkitab di Filipina dan ketemu dengan istri, calon istri di sekolah Alkitab, menikah. Nah, satu hari dia pingin belajar bahasa Indonesia. Jadi dia bawa istrinya dengan anak putri yang baru lahir, bawa ke Indonesia yaitu ke Bitung dan Manado dan belajar bahasa Indonesia di sana. 11 tahun tinggal di Indonesia bersama istri dan anak yang dari umur 1 tahun sampai umur 10 tahun dibesarkan di sana. Kemudian Pastor Josafat balik kembali ke Filipina dan kita mulai pelayanan di sana tahun 2006 ya. Jadi 16 tahun yang lalu kami berada di sana dan kali ini pastor berangkat selain menilik keadaan keluarga dan juga jemaat di sana, yang kedua untuk menyerahkan pelayanan ini selanjutnya di bawah
pengawasan dan pengarahan dari region 6. Jadi kita AFGF itu ada di 45 negara. Afrika, Asia, Amerika Selatan, saudara, Australia, Amerika, Jepang dan tempat lain. Sebagian menjangkau orang Indonesia, sebagian besar menjangkau orang-orang lokal. Ya, jadi kita ada gereja di Pakistan mungkin 30, 40, 50 gereja ya orang Pakistan. Afrika ya mungkin 300 gereja ya Afrika, orang Afrika ya. Kalau Anda mau menjadi pastor di Afrika, kita siapkan juga ya. Barangkali ada ya. Haleluya, karena Tuhan cinta segala bangsa. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris dengan baik, di Afrika banyak negara-negara yang mampu berbahasa Inggris ya. Nah, tapi ya gereja kita di sana 300-an kira-kira itu adalah berbahasa lokal di sana ya, Inggris dan bahasa lokal di sana. Nah, jadi pada waktu di sana pastor menyerahkan pelayanan kepada region 4 yang dipimpin oleh Pastor Yohanes Kusika yang berada dari Singapura dan juga dengan timnya yaitu Pastor Bobby Simatupang. Jadi pastor datang ke Filipina bersama dengan Pastor Bobby Simatupang dan istrinya beliau yaitu Ibu Ayin ya. Bisa lihat fotonya, thank you sis. Ya. Kita lihat bentar ya fotonya ya. 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 Bisa di off-in itunya, lampunya. Thank you. Ya. Jadi ini Pastor Bobby Simatupang, istri beliau Ibu Ayin, Pastor Joseph dan istrinya Ibu Janet ya. Nah, jadi kita dijemput sama ini saudara ya. Ya, karena di sana panas tidak ada jendela, saudara ya. Tidak ada jendela, ini jendelanya bisa diturunin ya. So, jadi naik ini, kita bersyukur ini catnya bagus ya. Tapi mesinnya umur 30 tahun mungkin ada ya. Jadi kotok gitu ya. Nah ya, tapi bisa jalan saudara. Yang penting bisa jalan. Mau lancar, mau kotok, yang penting jalan. Amin. Haleluya. Nah ini mobilnya, kemudian ini di airport ya, airport kecil, airportnya di sana kecil, di General Santos. Kita next one, ya kita naik ini ya. Jadi persis kayak Indonesia tahun 80-an lah ya kira-kira ya. Sekarang sih di Jakarta mah keren-keren kan ya. Nah ini kira-kira begini ya. Kita berangkat terus ya. Ini mendekati gedung gereja kita. Ini 202 km dari Jakarta. Gak usah dikasih apa-apa pastor, soalnya dia balik-balik sebentar. Ini dia gedung kita, gereja Daret Cross ini. Begini, tanah-tanahnya begini, harus ini bolong-bolong. Gak usah dikasih apa-apa pastor, soalnya dia balik-balik sebentar. Ini dia gedung kita, gereja Daret Cross ini. Gak usah dikasih apa-apa pastor, soalnya dia balik-balik sebentar. Bersyukur tehelnya dulu tanah semua di sini. Ini sekarang di semen dan ini di tehel saudara ya. Dulu ini atapnya juga nggak jelas pokoknya ya. Sekarang dibikin bagus ya. Jadi ini gereja AFGF General Santos berada di pinggiran kota tapi memang termasuk wilayah kampung. Makanya tadi keadaannya seperti kampung di Indonesia ya, yang jauh dari kota. Itu keadaannya di sana. Dan tadi Anda bisa melihat tanda salib merah itu ya. Dulu waktu tanda salib dibuat itu nama daerah itu tidak jelas. Ya. Jadi jalanan itu mereka cuma sebut apa gitu, banyak yang nggak tahu juga pokoknya sering nyasar di sana. Tapi karena ada salib merah itu sekarang pemerintah daerah sana mengambil keputusan jalan di depan gereja itu sekarang disebut pulang krus. Pulang itu palang. Krus itu adalah salib Kristus. Jadi jalan tuh kalau bahasa Indonesia jalan palang salib merah kira-kira begitu ya.
Jadi secara resmi jalan itu disebut sekarang Palung Kris. Jadi kalau Pulang Krus. Jadi kalau Anda kirim surat itu alamatnya yaitu ke Pulang Krus sana ya, Kalumpang, Pulang Krus Kalumpang ya. Dan itu kalau Anda jalan-jalan sana dan tidak tahu alamatnya, cari yang disebut Red Cross. Somehow itu banyak yang tahu di sana. Tidak semua, tapi banyak yang tahu palang merah itu, saudara. Nah, kita kemudian besok paginya Minggu, Pastor naik ini nih, ya. Karena kesibukannya sibuk, jadi dari losmen kita di sini losmen kita nih, di depan sini losmen kecil. Kita keluar dan kita naik ini. Naik tricycle ini saudara, gujuk gitu ya. Nah ini masih di pinggiran kota, jadi masih aspal. Kemudian kita pergi ke sana, ini hari Minggu. Nah karena kita lagi kesalahan, jalannya masuk salah gang nih turun, jadi harus balik lagi. Masuk ke jalanan yang kita harus balik lagi ke sana katanya. Sulit ini sekali sehingga daerahnya. kita harus turun, Tapi kita harus lupa nih di mana nih masuk gangnya. Ini kita lagi kesalahan, bisa masuk salah gang nih turun, jadi harus balik lagi. Jalan ke sana, ternyata kita harus balik lagi ke sana katanya. Harus ke arah ini sana, daerahnya. ketemu, Tapi jadi lupa nih di mana nih masuk gangnya. Kiri kita lagi kesalahan, masuk salah gang nih turun, jadi harus balik lagi. Kita harus balik lagi ke sana katanya. Haleluya ya. Ini daerahnya. Senang kalau pelayanan di luar negeri ya, kayak di New York, di San Francisco, di Sydney ya. Tapi pastor dikirimnya ke tempat-tempat begini saudara. Ya para pemimpin ini nggak suka kita ya. Tokyo dikirim sana ya. Nah inilah pelayanan pastor masuk ini, tapi senangnya karena jiwa-jiwa. Haleluya, kita tidak mencari pelayanan, tapi Tuhan menugaskan. Nah saya ditugaskannya di tempat-tempat wilayah ini. Ya. Nah kita serahkan ini pelayanan ini kepada tim region 4 yaitu di bawah pengawasan Singapura dan Malaysia. Jadi Filipina nanti di bawah pengawasan tim IFGF yang berada di wilayah sana. Ya. Kita senang boleh bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan 16 tahun. Nah habis ini pastor ngapain? Ternyata saya sudah ditugaskan lagi saudara. Tahun depan sudah ada dari ketua umum bilang, Pastor Caleb ke sini ya. Yaitu kemana? Ke India bagian utara. Itu ke kaki gunung Nepal sana. Jadi perbatasan Tibet, perbatasan Cina Tibet, perbatasan Bangladesh, perbatasan Nepal. Itu saya ditugaskan lagi di sana ya. Haleluya. Kalau ditugaskan di New York enak saudara. Ditugaskannya di sana. Tapi saya bersyukur kalau kita masih dipercayakan memberitakan Injil. Haleluya, karena sehebat-hebatnya, seindah-indahnya keadaan di dunia ini tiada bandingannya dengan sorga. Amin. Jadi kemanapun kita ditugaskan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Kristus, kita berjalan bersama anugerah Tuhan dengan bersyukur. Kemanapun kita pergi, haleluya ya. Jadi ini laporan sedikit tentang pekerjaan pelayanan di Pulau Mindanao yang saya sudah serahkan kepada tim Region 4 ya. Kita tidak tinggalkan begitu saja karena melakukan perintisan gereja itu seperti satu persahabatan saudara ya. Jadi kita tidak cuma putus begitu saja. Kita akan tetap kadang-kadang pastor mungkin akan ke sana juga. Tapi secara pengarahan pertumbuhan gereja di bawah pengawasan Region 4. Ya. Kita bersyukur 16 tahun dari Tokyo dengan tim Jepang kita boleh merintis gereja di sana. Dan waktu kami berada di sana, Pastor Bobby memberikan satu tantangan kepada Pastor Josafat untuk boleh meraise up new leader dan
menjangkau seluruh Filipina. Nah, kita bersyukur punya rekan pelayanan yang luar biasa. Pastor Bobby Simatupang ini 26 tahun yang lalu diutus ke Malaysia. Dan pelan-pelan tidak mudah di Malaysia. Anda tahu negara Malaysia kalau orang Indonesia tidak mudah. Pernah dikejar-kejar, dicari oleh FBI-nya Malaysia. Ya, karena beliau dituduh lah istilahnya, difitnah, dituduh ya. Sehingga dicari dan masuk TV, beliau pernah masuk TV newsnya Malaysia, saudara, dicari-cari. Tapi Tuhan atur sedemikian rupa sehingga masalah itu bisa clear di sana ya. Nah, dan Tuhan izinkan beliau boleh menanam gereja, mungkin 150 gereja sekarang di Malaysia ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya, God is so good. God is so good. Saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh memasuki bulan Desember ini, saudara. Artinya 11 bulan tidak terasa, saudara. Bagaikan tak terasa kita lewati. Ya. Suka duka, ada tantangan, tetapi kita bisa melewatinya. Kenapa, saudara? Karena kita melewatinya tidak sendirian. Haleluya. Kita berjalan bersama Yesus Kristus. Dan tema bulan ini adalah The Champion Christ. The Champion, pemenang Christ, Kristus. Kristus sang pemenang. Kita berjalan bersama dengan Kristus sang pemenang itu. Pemenang artinya Kristus mengalahkan segala pencobaan yang ada di dunia ini. The champion Christ, Kristus sang pemenang. Artinya Kristus telah menaklukkan bahkan kehendaknya sendiri untuk mengikuti kehendak Allah Bapa. Saudara, yang paling sulit dari manusia ini bukan setan, tetapi kemauan diri sendiri. Yang luar biasa. Ya. Nah, itu pun harus ditaklukkan. Dan kita bersyukur. The champion Christ, Kristus yang sang pemenang itu menaklukkan kemauan dirinya sendiri dan tetap tunduk mengikuti kehendak Allah Bapa. Ya. Haleluya. Ada ayat-ayat di dalam firman Tuhan, beberapa saja yang saya kutip, yang menyatakan bahwa Kristus itu betul-betul sang pemenang. Ayat-ayat ini menyatakan kemenangan Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 5. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, kita lihat suasana sekarang ya. Desember, suasana Natal ya. Kita tidak merayakan kelahiran Putra Allah ke dunia ini tanggal 25 Desember, tidak. Karena di Alkitab tidak pernah menulis bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada di dalam Alkitab. Ini cuma pikiran manusia. Tetapi kita mengingat Christmas dalam bulan Desember karena kebaikan Tuhan dia datang menjadi manusia. Ya, kalau Anda tanya kapan kira-kira Kristus dilahirkan, kemungkinan perkiraan lebih mendekati pada bulan September. Perkiraan ya. Tapi yang jelas tidak ada disebut tanggal 25 Desember. Nah, tapi sebagai bersama-sama di bulan Desember ini kita ingat akan kebaikan Tuhan yang telah datang dari surga menjadi manusia. Dia terang. Makanya kalau di dalam Christmas itu selalu penuh suasana dengan cahaya. Terang menggambarkan Kristus, terang yang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Artinya apapun rencana iblis tidak bisa menaklukkan rencana Allah. Ketika Yesus berumur 1 tahun sampai 1,5 tahun, masih ingat kalau di dalam
Natal, suasana Natal selalu ada disebut Raja Herodes. Ya, Raja Herodes berusaha membunuh baby Kristus. Tetapi rencana itu dikalahkan melalui pengungsian Kristus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Manusia dan dunia kegelapan berusaha menggagalkan rencana Allah, tetapi Allah adalah pemenang. Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Sampai di sini dulu sebentar saudara. Perkataan Yesus membawa damai sejahtera. Yesus berkata, semua itu kukatakan perkataanku. Dengan tujuan supaya kamu, supaya yang mendengar umatnya beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita stres, bingung, takut. Mau nikah takut, enggak nikah juga sulit, stres. Udah senang mau lulus sekolah tambah stres. Ya, mau cari kerja yang sudah kerja 2-3 tahun sudah kontraknya hampir habis, stres. Apakah kontrakku diperpanjang apa enggak? Dunia ini bisa membuat stres. Tetapi ingat, kejar perkataan Yesus. Karena di dalam perkataan Yesus ada damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Aku semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Selama kita di dalam dunia ini ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah. Tetapi kuatkanlah hatimu, kata Yesus. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Jelas Yesus berkata, aku mengalahkan dunia. Dia adalah pemenang, the champion Christ. Segala pencobaan dalam dunia ini, Kristus telah mengalahkan semuanya itu. Artinya kalau saudara dan saya dalam perjalanan hidup ini, berjalan dan menyadari Tuhan itu menyertai kita, kesulitan apapun kita bisa kalahkan. Karena kita berjalan bersama Kristus. Amin saudara. Haleluya. Matius pasal 16 ayat 8. Matius 16 ayat 18. Dan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, yaitu kepada Petrus, Simon Petrus, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak bisa menguasai jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya, karena Yesus pemenang, jemaatnya pun bisa mengatasi, bahkan mengatasi alam maut. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Aku akan membangun jemaatku dan pintu-pintu gerbang alam neraka tidak bisa mengatasinya. Artinya gereja Tuhan yang dibangun oleh Kristus selalu bergerak maju ke depan. Bergerak maju ke depan. Bergerak maju dan melebar dan melebar. Saudara, jemaat yang Yesus Kristus bangun pasti menang atas segala tantangan, bahkan serangan dari alam maut. Apakah hidup kita ini sebagai jemaatnya dibangun oleh Yesus Kristus? Kalau jemaat Kristus IFGF dimanapun berada, yang di Tokyo, dimanapun yang berada, dibangun oleh Kristus, kita pun jadi pemenang. Haleluya. Izinkan Tuhan Yesus yang membangun kehidupan kita. Kita dibangun bukan karena
Hidup kita dibangun bukan karena pekerjaan Anda. Hidup kita dibangun bukan karena kemampuan Anda. Hidup kita dibangun bukan karena sekedar koneksi Anda. Hidup kita dibangun bukan oleh negara ini. Izinkan hidup kita dibangun oleh Yesus melalui firman-Nya. Maka apapun tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita bisa mengatasinya. Amin saudara. Ya, haleluya. Karena Yesus yang berkata, aku akan membangun mendirikan jemaatku. Umat Tuhan dibangun oleh Tuhan. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena Yesus adalah sang pemenang. Yesus Kristus adalah sang pemenang. Jadi saya bilang, kalau kita gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita dibangun oleh firman Tuhan, kita menjadi gereja, kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju. Istilahnya go on the offensive. Satu kehidupan yang terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah apapun yang dihadapi. Saudara, selama tahun 2022 ini kita membahas kitab para rasul, saudara ya. Dari kebangkitan Kristus sampai kenaikan ke sorga. Kalau Anda membaca dari kisah para rasul, awal-awalnya Kristus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke sorga, dan juga dari situ kita mempelajari bagaimana pergerakan gereja Tuhan, perluasan Injil Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab kisah para rasul, kita juga dapat melihat meskipun gereja Tuhan dan orang-orang percaya di zaman itu terus menerus ditentang oleh orang yang tidak percaya, oleh orang-orang Yahudi, oleh para pemimpin Yahudi, dan juga oleh berbagai penguasa Romawi. Di zaman itu ditekan, diancam, bahkan para rasul, murid-murid Yesus, kalau Anda baca di kisah para rasul, itu dipenjara, diinterogasi, diancam, pokoknya banyak penderitaan yang mereka alami. Namun kita lihat juga mereka terus memberitakan kabar baik. Mereka terus hidup menjadi saksi Kristus. Hidup dan sikap jemaat itu seperti on the offensive, selalu seperti yang menyerang, saudara ya. Ini sekarang lagi main bola di di Qatar, Piala Dunia, saudara ya, sepak bola ya. Sehebat-hebatnya negara yang punya sepak bolanya hebat dalam bertahan, kalau tidak bisa menyerang gak ada gunanya, saudara. Kita butuh dua-duanya, bertahan dan menyerang. Ya. Nah, kita bertahan dalam iman. Tetapi kita harus hidup bersaksi. Ketika Anda bersaksi, ketika Anda menceritakan tentang Yesus, Anda melakukan satu penyerangan, ya, membawa bola ke gawangnya, saudara. Ya, ofensif, terus maju bersaksi. Kita lihat, kalau Anda baik-baik pelajari dan renungkan bagaimana umat Tuhan itu bisa terus kemana hidup mereka pergi. Bahkan ketika mereka lari karena dikejar-kejar, mereka tidak berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau Anda tahu Tuhan itu baik, Anda tidak bisa stop cerita Tuhan. Kalau kita ini mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan, Anda tidak bisa stop cerita tentang Tuhan. Haleluya. Karena itulah dalam hidup kita by the grace of God, alami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Percaya bahwa Dia yang bersama kita. Dia yang menolong kita, Dia yang membela kita. Kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan di kisah para rasul terus bergerak. Bahkan di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Bahwa kuasa Injil memampukan orang-orang percaya beralih dari posisi yang lemah ke posisi yang kuat. Karena percaya pada kuasa Injil, orang-orang percaya di kisah para rasul mengubah pencobaan berat menjadi kesaksian
bagi nama Yesus Kristus. Nah, kita mempelajari pada hari ini, kita akan membahas di dalam pasal 26 Kisah Para Rasul. Oh, thank you brother, ada air sih sebenarnya. Oh, yang hangat, thank you. Thank you brother, ya. By the grace of God. Saya kering ya, bukan karena apa-apa. Udah. Oh, in Jesus name. Haleluya, by the grace of God pasti sehat ya. Dan by the grace of God semua sehat. Haleluya. Nah, tapi kalau musim dingin ini memang perlu terus ya. Anda terus di kerongkongannya ada kelembaban air ya. Hangat dan sebagainya, sangat bagus. Nah, pasal 26 Kisah Para Rasul, kita akan lihat melalui kehidupan seorang yang bernama Saulus menjadi Rasul Paulus. Dan saat itu di pasal 26, itu dia sedang dituduh, difitnah oleh bangsanya sendiri. Yaitu oleh orang-orang Yahudi. Namun pada waktu itu dia sedang berada di bawah pengadilan Romawi, ya. Jadi dia berada di kota Kaisare dan saat itu sedang diperiksa oleh dua penguasa di zaman itu yang bernama Gubernur Perkius Festus, Gubernur Festus yang berpusat di Kaisare, dan di depan Raja Agripa. Raja Agripa itu raja salah satu wilayah di Timur Tengah yang sedang jalan-jalan berkunjung ke Kaisare. Ya, jadi sedang berkunjung ke wilayah Kaisare. Karena Kaisare itu daerah pantai, daerah yang bagus ya. Sedangkan Raja Agripa ini daerah pedalaman. Jadi dia ingin main ke pantai yang nggak tahu mungkin bisa berenang dan sebagainya ya. Di sana ya, menikmati pantai ya. Kita aja pengen di musim panas pengen menikmati pantai. Jadi Raja Agripa sedang berada di Kaisare. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus itu ada di dalam sidang ini. Dan di hadapan dua penguasa pada zaman itu dia berbicara tentang Injil. Nah, di dalam pasal 26 ini ada dua hikmat yang kita belajar ya. Ada beberapa tapi saya ambil cuma dua. Dua hikmat. Pertama, Tuhan mengubah masa lalu kita. Kalaupun masa lalu kita itu rusak, Tuhan bisa mengubah menjadi kesaksian yang luar biasa. Mari kita lihat pasal 26 ayat 9 sampai 11. Sorry. Bagaimanapun juga ayat 9 dia berkata, bagaimanapun juga aku, Rasul Paulus, aku sendiri pernah menyangka, maksudnya dulunya, aku pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi dia cerita, dulu ini aku sebenarnya sangat anti Kristus. Ya. Aku dengan keras menentang Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Jadi dia melakukannya bahkan di Yerusalem, pusat agama Yahudi. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus, orang percaya, orang Kristen ke dalam penjara, tetapi aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku telah memperoleh kuasa dari imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka. Ingat, dikatakan dalam rumah ibadat. Jadi dia pergi ke pertemuan orang Kristen, diserbu, dirajam di situ, saudara. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh dibawa keluar di dalam gereja dipukulin. Kira-kira begitu ya. Mereka begitu yang dilakukannya dan memaksa orang-orang itu untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap. Jadi dia katakan
Rasul Paulus, aku ini dulu sampai bencinya luar biasa, marahnya luar biasa. Aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi dia cerita, aku ini dulu pembunuh orang Kristen, anti-Kristus. Enggak puas, aku cari surat-surat dari kepala-kepala, imam-imam kepala, dan aku mengejar-ngejar orang Kristen. Bukan cuma di kota aku tempat tinggal di Yerusalem, dia tinggal di Yerusalem, tetapi juga ke kota-kota asing. Haleluya. Kita pergi ke kota asing karena kita pengen jalan-jalan. Tapi Paulus, sebelum menjadi Paulus, dia namanya Saulus, dia pergi ke kota asing untuk tujuan satu, tangkepin orang Kristen, kalau perlu bunuhin. Jadi Anda bisa bayangin orang yang punya cari kesenangan di situ. Kita pergi ke kota lain untuk cari happy-happy kan? Jalan-jalan ya, saya dengar nih nanti nih akhir tahun, awal tahun ada yang siap pergi ke Osaka, ke Kyoto, ke Universal Studio, ada yang ke Hokkaido. Haleluya, nikmati ciptaan Tuhan. It's okay. Tetapi Saulus ini kesukaannya cariin orang Kristen, gebugin orang Kristen, dan kalau perlu bunuh orang Kristen. Karena apa? Kemarahan yang meluap-luap. Bencinya luar biasa. Dari mana kebencian itu timbul? Dari setan. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, kita akan memperingati hari ini perjamuan kudus. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan yang pertama di kitab Kejadian pasal 3. Ketika manusia yang pertama berdosa, Adam dan Hawa, dan Tuhan memberikan satu nubuatan dan berkata kepada iblis juga, pada satu hari keturunan wanita akan menginjak kepalamu, sedangkan engkau akan mematuk tumitnya. Ya, pada waktu Yesus di kayu salib, tumitnya dipatuk oleh paku yang gede, saudara. Tetapi ketika Yesus mati, kepala setan diremukan. Jadi bencinya luar biasa ya. Bencinya luar biasa. Hati-hati kalau Anda benci orang Kristen. Jangan-jangan Anda kena pengaruh si setan. Hati-hati. Ya. Dia marah luar biasa, dia kejar-kejar. Ya. Nah di sini kita melihat sebagai bagian dari pembelaan Paulus pada waktu itu dia diizinkan bicara, tapi dia bicara sesuatu masa lalunya. Masa lalunya yang kelam, menjadi pembunuh, mengejar-ngejar, penuh dengan kebencian yang luar biasa terhadap nama Yesus dari Nazaret itu. Paulus secara terbuka dia berbicara tentang masa lalunya. Bahkan di situ dituliskan dia menyetujui rencana pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Masa lalu Paulus kelam, namun secara jujur ia bersaksi. Dengan demikian bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Injil Kristus mengubah masa lalu kita yang hancur menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, ketika Yesus telah menyelamatkan kita, seharusnya kita tidak perlu ketakutan. Kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita, kita tidak perlu malu menyembunyikan masa lalu kita. Karena Tuhan dapat menggunakan masa lalu Anda, masa lalu kita sebagai bagian dari kesaksian kita akan kuasa Injil. Semakin gelap masa lalu, bila berbalik kepada anugerah Kristus, maka semakin terang Injil bersinar ketika Anda beritakan. Semakin gelap kehidupan Anda sebelumnya, ketika kita berbalik dan percaya kepada anugerah Kristus, maka semakin terang Injil bersinar melalui kesaksian kita. Masa lalu Anda yang hancur, lalu diubahkan oleh kuasa Injil, mengilustrasikan betapa kuatnya kekuatan Tuhan melalui Injil. Jangan sembunyikan kalau Anda sudah berbuat satu, jangan malu.
Bukan mengumbar-ngumbar ya. Pastor nggak mengumbar-ngumbar, tapi kalau orang tanya sama saya, apakah kamu berdosa? Yes. Dan saya bilang, semua dosa di Alkitab saya sudah kerjakan. Cuma satu yang belum, yaitu membunuh orang. Betul saudara? Semua dari mulai penyembah berhala, main perdukuran, main ilmu. Dan semua di Alkitab dosa-dosa itu saya kerjakan. Kecuali satu, bunuh orang belum. Dan kalau Anda mau lihat dosanya pastor, Anda baca Alkitab. Di luar pembunuhan saya lakukan semua itu. Masa muda begitu dari kecil. Ya. Kurang ajar sama orang tua sampai disumpahin. Mencuri. Pernah mencuri saya. Ya, ya. Tapi karena Kristus. Sekarang saya bisa mengembalikan perpuluhan. Tidak lagi mencuri. Haleluya. Haleluya. Saudara, kuasa Injil mengubah kita. By grace. Saudara, pikirkan tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan masa lalu kita untuk memberikan semangat kepada orang di dalam kuasa Injil Kristus. Keterbukaan dan kejujuran Anda dapat menguatkan mereka yang mengalami pergumulan yang sama dengan Anda di masa lalu. Pastor, terkadang karena saya pernah juga pakai narkoba ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang pernah kena narkoba ya pastor layani. Ya. Saya ceritakan bagaimana Injil mengubah hidup pastor. Haleluya, Injil mengubah kehidupan kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi jangan malu kalau Anda pernah mengalami sesuatu secara bijaksana, kalau memang dibutuhkan ceritakan. Tapi bukan bangga dengan dosa. Saya tidak bangga dengan perbuatan dosa yang pernah pastor lakukan. Tapi saya bangga dengan salib Kristus yang mengampuni dosa saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan saya tahu pastor berdiri dalam anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, kalau saya harus pergi, saya tahu tempat saya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu pun Anda. Haleluya, karena Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mau memberikan pengampunan kepada seluruh orang yang percaya berbalik kepada Dia, mengaku dosanya dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Dia pasti mengampuni karena Dia Tuhan, the champion. Dia adalah sang pemenang. Hikmat yang kedua, kita belajar dari Kisah Para Rasul 26 ini, yaitu bahwa Tuhan membuka mata rohani kita agar kita dapat membuka mata pengertian orang lain, saudara. Tuhan membuka mata rohani kita agar kita dapat membuka mata pengertian orang lain. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 18. Perikop ini kita baca. Sorry. Dan ayat 12 kemudian dia melanjutkan kesaksiannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan penuh kuasa, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala, sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi dia benar-benar dia katakan, aku mengejar-ngejar orang percaya, orang Kristen, bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya. Nah di sini dia kasih tahu ayat 12, salah satu kota yang dia pergi adalah Damsyik. Damsyik itu kotanya sampai sekarang masih ada, yaitu ibu kota Syria. Negara Syria itu kotanya Damsyik ya. Jadi dia pergi ke sana saudara. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menikmati pemandangan peninggalan zaman Asyur, kerajaan Asyur 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun. Bukan. Dia datang sana untuk cari orang Kristen. Di tengah perjalanan dari Yerusalem sampai ke Damsyik ke atas sana, tiba-tiba dia bercerita, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, yaitu ya kira-kira jam 12 siang, aku melihat di tengah jalan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari.
Jadi ada cahaya. Ingat dikatakan di sini pada tengah bolong, yaitu pada siang hari, mungkin sekitar antara jam 11 sampai jam 1. Itu terang benderang, tapi dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Kalau kita berada di tengah jam 12 yang terangnya luar biasa, tapi ada terang yang lebih lagi, yaitu cahaya kemuliaan daripada Tuhan. Dia melihat, lalu dikatakan turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Dia lihat turun bagaikan satu kekuatan turun, menaungi, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ya. Atau ada terjemahan lain dalam bahasa Aramaik. Nah, kenapa saudara? Karena bahasa Ibrani, bahasa Aramaik adalah bahasa ibu dari Rasul Paulus ini saudara. Saulus ya. Jadi zaman itu di sana mengomong bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ya. Bahasa ibu. Nah, berkata Saulus, Saulus namanya dipanggil. Mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Kegalah rangsang, kegalah rangsang. Kegalah yang sepertinya menantang kau. Sukar ya engkau menendangnya. Sukar ya engkau mengalahkannya. Sukar ya engkau menaklukkannya. Tetapi aku, Saulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Lalu ada suara berkata, dari cahaya itu akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau kisah ini dia sedang menceritakan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dia lihat melalui cahaya. Di situ Rasul Paulus bertobat saudara. Yaitu di Kisah Para Rasul pasal 9. Tetapi yang tidak disebutkan di sini yaitu mata Paulus buta pada waktu itu. Alkitab mencatat kalau Anda baca di Kisah Para Rasul pasal 8. Pasal 9, setelah melihat cahaya itu dan mendengar suara itu, ketika dia bangun dari rebah, Alkitab mengatakan dia rebah, dia bangun, dia buta. Ya, dia harus dituntun sampai masuk ke kota Damsyik. Ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Tuhan masih berbicara kepada Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus ya. Tapi sebelumnya tadi dikatakan bahwa waktu Saulus berkata siapa engkau Tuhan? Yesus berkata akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara renungkan perkataan ini. Saulus dengan teman-temannya ini sedang mengejar orang Kristen. Menyiksa orang Kristen dan mau membunuh orang Kristen. Dan Yesus berkata yang kamu lakukan ini kamu menganiaya aku. Yang sakit ini aku kok. Aku kerasa sakit. Makanya aku turun. Lihat kenapa kamu menyakiti aku. Anda renungkan. Siapapun yang menyakiti Anda. Dengar. Yesus merasakan sakitnya. Dan kalau orang itu sampai kurang ajar saudara. Dia akan turun tangan. Saulus ini sudah kurang ajar soalnya. Seenaknya dia pikir dia hebat. Dia pikir dia bisa menaklukkan gereja Tuhan. Dia pikir dia bisa menghancurkan orang percaya. Sudah keterlaluan. Makanya the champion turun. Kalau lihat di film-film. Selalu championnya turun yang terakhir. 5 menit, 3 menit terakhir film mau selesai dia baru turun. Haleluya. Kenapa begitu saudara? Ditungguin. Ya, kalau sudah keterlaluan. Tapi di sini kita lihat. Siapapun yang memfitnah saudara, Yesus merasakan. Siapapun yang menipu saudara sebagai orang percaya, Tuhan Yesus merasakan. Karena orang percaya gerejanya adalah tubuhnya sendiri. Tidak terlihat dengan jasmani, tapi waktu saudara ditipu, waktu saudara disakiti, waktu air matamu keluar karena engkau sebagai orang percaya, Tuhan Yesus rasakan.
Dan kalau kita tetap setia, kuasa Tuhan dengan ajaib mengubah. Bahkan orang yang menyakiti Anda bisa diubah. Karena Tuhan juga ingin menyelamatkan orang-orang itu ya. Kemudian dia melanjutkan kesaksiannya, tetapi sekarang kata Yesus berkata, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan kau dari bangsa ini, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan dari bangsa-bangsa lain. Artinya Tuhan Yesus akan mendidik Rasul Paulus ini, Saulus menjadi rasul. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, kepada bangsa-bangsa yang belum percaya itu. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Untuk membuka mata mereka, dan selanjutnya kita baca bersama-sama, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tuhan membuka mata rohani yang bernama Saulus agar ia dapat membuka mata pengertian bangsa-bangsa yang lain. Bagi Anda dan saya yang mata pengertian kita, mata rohani kita sudah dibutakan, sudah percaya kepada Injil Kristus, ada 4 berkat yang kita lihat dari ayat yang terakhir, ayat 18 itu. Yaitu bahwa mata kita terbuka, maka kita sudah berbalik dari kegelapan kepada terang. Saya berharap kalau Anda percaya Injil, kita ini sudah berada di dalam terang. Jadi jangan lagi suka yang gelap-gelap. Jangan lagi suka perbuatan yang gelap-gelap. Karena kita sudah berbalik dari kegelapan kepada terangnya Allah. Yang kedua berkatnya, kalau kita percaya kepada berita Injil, yaitu bahwa kita sudah berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Berbalik, saudara tidak dikuasai lagi oleh iblis, tetapi Anda berbalik di dalam anugerah Allah. Saudara, hati-hati kalau kita berbicara soal tentang kuasa kegelapan. Terkadang tanpa sadar orang Kristen seakan-akan lebih memuliakan setan daripada Tuhan. Saudara kalau lewat, di tempat itu angker pastor. Saya terasa bulu kuduk saya bangun. Ya bulu kuduk bisa karena kedinginan, karena masuk angin saudara. Tapi orang Kristen ini gak mikir bahwa ketika dia berjalan di sana memang bisa di tempat yang angker. Tetapi ingat yang berjalan kita bersama kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Plus ada bonusnya yaitu malaikat Tuhan. Kita lebih sering ngomong soal kuasa setan daripada malaikat yang menyertai kita. Kalau Alkitab benar penafsirannya, kita lebih banyak dari yang bersama kita lebih banyak daripada yang ada bersama setan. Alkitab mengatakan 1/3 bintang jatuh dari langit, itu gambaran setan yang jatuh. Berarti 2/3 malaikat masih ada. Ya. 1 iblis yang mau menyerang, ada 2 malaikat yang berserta Anda. Jangan takut. Anda dan saya sudah berbalik dari kuasa iblis ke dalam anugerah Allah. Haleluya, berkat yang berikutnya dari ayat ini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Injil Kristus matanya terbuka telah beroleh pengampunan dosa. Kita ini sudah diampuni dosanya. Kalau Anda ditanya, Anda masuk surga enggak? Mungkin 80% bilang yes. 20% mikir, waduh gimana ya? Tadi belum datang ke gereja aja aku udah pikiran kotor.
aku mau datang ke gereja aja aku ribut sama orang, sumpah-sumpahin orang. Aduh rasanya aku gak layak lah masuk surga. Dengar, kalau Tuhan bilang kalau Anda percaya pada Injil Kristus, semua dosa kita diampuni. Semua saudara. Anda yang berada di sini semua dosa kita diampuni. Plus yang keempat ada berkat. Dan mendapat atau memperoleh bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Anda dan saya disiapkan bagian yang ditentukan. Allah yang menentukan. Kita nggak tahu itu apa. Yang saya cuma tahu pertama dikatakan Yesus berkata, aku sediakan rumah bagimu di sorga. Kata Yesus. Yang kedua di dalam kitab surat-surat para rasul, aku menyediakan mahkota kebenaran. Aku menyediakan mahkota kekudusan. Ada mahkota bagi saudara dan saya yang menanti. Ditentukan oleh Allah. Ini luar biasa. Kita bersyukur mata kita ini, mata rohani kita sudah dibukakan oleh kuasa Tuhan. Selanjutnya ngapain saudara? Kalau kita percaya Injil Kristus, yaitu berikan hidup kita. Berikan hidup kita menjadi alat Allah untuk membukakan mata pengertian orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka pun berbalik dari kegelapan kepada terang. Supaya mereka berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh imannya pada Injil Kristus, mereka memperoleh pengampunan dosa, memperoleh bagian dalam apa yang ditentukan oleh ditentukan untuk orang-orang kudus oleh penyucian darah Yesus. Saya akan tutup. Bila masa lalu saya rusak sekalipun, aku percaya Tuhan berkuasa mengubah masa lalu saya menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Yang kedua, saya bersyukur sebab Tuhan telah membukakan mata rohani saya agar aku dapat menjadi alat Tuhan untuk membuka mata pengertian orang lain. Haleluya. Tahun ini kita akan mengakhiri very soon. Ya, kurang dari 1 bulan. Harapan Pastor Anda berdoa kalau boleh tahun ini. Anda boleh menceritakan sebelum mengakhiri tahun ini. Cerita tentang Injil kepada teman yang Anda kenal atau family yang Anda kenal belum percaya. Atau siapa tahu mereka bertanya tentang Natal. Ceritakan tentang Injil. Siapa tahu mata mereka terbuka. Siapa tahu. Berdoa sama Tuhan supaya kita boleh menjadi alat yang memulakan Tuhan membuka pengertian mata orang lain. Supaya mereka pun mengalami berkat dari kuasa Injil Yesus Kristus. Karena Kristus is the champion. Kristus adalah sang pemenang. Amin. Mari kita bangkit. Siapkan diri kita untuk perjamuan kudus.